24 Januari 1916, seorang bayi lahir di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman namanya. Sejak kecil, Sudirman dirawat oleh ayah angkatnya, Cokro Sunarjo. Cokro Sunarjo adalah suami dari kakaknya Ibunda Sudirman. Sudirman dikenal sebagai anak yang taat dan patuh pada orang tuanya. Ia selalu mau menerima nasihat-nasihat mereka serta berusaha mewujudkannya. Ia adalah anak yang sopan dan disiplin. Ia pun seorang yang adil, jujur, serta taat pada agama. Sudirman memasuki masa sekolah dasar pada 1923 di HIS. Ia dikenal sebagai murid yang rajin, disiplin, dan pandai. Ia pun gemar bermain sepak bola. Bahkan kehebatannya dalam permainan itu tak perlu diragukan lagi. Ia lulus sekolah dasar pada 1930. Lalu 2 tahun setelahnya, ia melanjutkan studinya di Mulo, Cilacap, dan lulus pada 1935. Di Mulo, ia mendapat pendidikan nasionalisme dari para guru yang kebanyakan aktif di organisasi Budi Utomo, salah satu organisasi pergerakan nasional. Sudirman adalah seorang yang suka membantu temannya yang kesulitan. Ia suka belajar berbagai pelajaran, mulai dari bahasa Inggris, ilmu tata negara, sejarah dunia, sejarah kebangsaan, dan agama Islam. Saking hebatnya ia pada pelajaran agama, ia sampai diberi julukan Kaji Ayah Haji. Selain itu, ia luwes dalam bergaul. Ia mudah menempatkan diri di antara senior ataupun juniornya. Berkat sifat mudah bergaulnya, ia masuk ke organisasi kepanduan di bawah bendera Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Ia pun sempat melanjutkan pendidikannya di Hollands Indies Quick School alias Sekolah Guru Bantu di Solo, Jawa Tengah, tapi tak kunjung menamatkannya. Sampai-sampai ia kembali ke Cilacap setahun kemudian. Lalu ia bertemu dengan R. Muhammad Kholil, tokoh Muhammadiyah Cilacap. Berkat gurunya itu, ia diangkat menjadi guru SD di HIS Muhammadiyah Cilacap. Pada 1936, ia menikahi Alfiah. Walau sudah menikah, semangat berorganisasinya terus bertumbuh. Sudirman masuk tentara pada masa pendudukan Jepang. Karirnya melesat pada usia 29 tahun saat ia dipilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ia adalah seorang jenderal yang sederhana dan baik hati kepada bawahannya. Ketangguhan dan kehebatannya pun tak tertandingi. Kisah heroiknya yang paling masyhur adalah saat ia berhasil memukul mundur tentara Inggris di pertempuran Ambarawa dengan taktik gerilya. Dalam sebuah sidang revolusioner, Sudirman, mantan guru yang menjadi komandan divisi Purwokerto, dipilih dengan suara terbanyak sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Dia didukung para komandan eks pembela tanah air. Karismanya yang kuat mengundang kesetiaan anak buahnya. Dengan itulah dia berjuang membela kemerdekaan. Bahkan ketika pemimpin pemerintah Soekarno dan Hatta menjadi tahanan politik Belanda. Rival utama Jenderal Sudirman adalah Jenderal Simon Hendrik Spoor. Spoor adalah satu dari sekian banyak jenderal yang ditugaskan Belanda untuk kembali merebut Indonesia di agresi militer 1 dan agresi militer 2. Namun Spoor terlebih dulu meninggal dan tidak dapat menghentikan perjuangan hebat Jenderal Sudirman. Semasa hidupnya, Sudirman sempat berseteru dengan banyak tokoh bangsa. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Pangkatan Amin sebagai Menteri Pertahanan menjadi pemantik perselisihan di antara keduanya. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan Amir Syarifuddin terhadap TKR. Bahkan pada 24 Januari 1946, Amir mengubah TKR pimpinan Sudirman menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Tujuannya untuk melebur semua laskar bersenjata ke dalam satu wadah. Namun, nampaknya Amir gagal merangkul laskar-laskar ke TRI. Oleh karena itu, ia membentuk Biro Perjuangan yang biayanya ditanggung Kementerian Pertahanan. Jelas Sudirman jengkel, sebab anggaran biro jauh lebih besar dibanding untuk TRI. Di sisi lain, Amir tak percaya dengan TRI yang dibentuk dari mantan anggota Angkatan Militer bentukan penjajah, yaitu Knil bentukan Belanda dan Peta bentukan Jepang. Jenderal Sudirman pun sempat berseberangan dengan Sultan Syahrir. Sudirman tidak suka dengan cara Syahrir melakukan diplomasi kepada pihak kolonial. Sudirman lebih suka perlawanan fisik dibanding jalur diplomasi.
Bagi Sudirman, Indonesia lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Akan tetapi sebelum itu, Syahrir memang tak suka dengan tentara-tentara buatan fasisme Jepang yang dalam hal ini adalah PETA. Pertentangan itu memuncak pada 25 Juni 1946, ketika Hatta berpidato mendukung konsesi dengan Belanda. Dia menyebutkan wilayah Indonesia setelah perjanjian Linggarjati, hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Jenderal Sudirman tampak tak setuju dengan diplomasi itu. Pidato pemerintah itu dinilai oleh Sudirman sebagai sikap menyerah terhadap Belanda. Akibatnya, pada 27 Juni, Perdana Menteri Syahrir diculik oleh Abdul Qadir Yusuf, perwira yang ditugasi oleh Sudarsono. Mereka dibebaskan setelah Soekarno meminta Sudirman melepaskan Syahrir. Suhu politik dua kubu terus membara hingga peristiwa kudeta 3 Juli 1946. Tetapi setelah peristiwa itu, hubungan Sudirman dan Syahrir terus membaik. Jenderal Sudirman pun sempat berseberangan dengan Muhammad Hatta. Hubungannya dengan Muhammad Hatta mengalami pasang surut. Diketahui sebenarnya mereka berdua akrab, namun terkadang mereka sering berselisih. Pernah satu kali Hatta meminta Sudirman agar berdiskusi dengannya terlebih dahulu sebelum berbuat atau berbicara agar sesuai strategi politik. Hubungan antara pemerintah dan militer memang mencolok pada saat itu. Bahkan saat zaman Orde Baru, saat dirinya tidak lagi di pemerintahan, ia sempat mengkritik pemerintah yang berkuasa karena terlalu mengagung-agungkan Sudirman. Seolah-olah Indonesia merdeka bermula dari dia, kata Hatta. Namun bagaimanapun, Hatta tetap menganggap Sudirman sebagai sosok tentara yang hebat dan patut diteladani. Selain itu, Sudirman juga sempat berselisih dengan Soekarno. Hubungannya dengan Soekarno pernah retak. Saat Yogyakarta mulai diserang oleh Belanda, Sudirman seakan-akan memperoleh kekuatan. Setibanya di Gedung Agung, Jenderal Sudirman langsung bertatap muka dengan Bung Karno. "Tidak ada sesuatu yang penting. Pulang saja istirahat," ucap Bung Karno kepada sang jenderal. 2 kali Presiden Soekarno meminta Sudirman untuk istirahat. 2 kali juga Jenderal Sudirman menolak permintaan tersebut. Tawaran Dr. Asikin Wijaya Kusuma pun ditampik oleh Sudirman. Sudirman memilih mendengar hasil sidang kabinet. Hasil sidang kabinet tidak akan mempertahankan Yogyakarta. Para pemimpin sipil tidak mendukung keputusan Sudirman yang hendak bergerilya melawan Belanda. Bisa ditebak, keputusan itu membuat Jenderal Sudirman kecewa. Menurut sejarawan Rusdi Hussein, persoalan tersebut menjadi awal keretakan antara Presiden Soekarno dengan militer. Pasalnya, Bung Karno pernah berjanji akan berjuang bersama dalam perang gerilya apabila Belanda menyerang Yogyakarta. Ia pun pindah dari Yogyakarta dan tidak mau kembali karena ia tak setuju dengan perjanjian Renville dan kemudian Romroyan. Namun, Presiden dan Sultan Hamengkubuwono IX membujuknya untuk kembali, agar tidak ada kesan bahwa kepemimpinan di RI sedang kacau. Tiba di Yogyakarta, Sudirman hendak menemui pasukannya. Namun diarahkan oleh Simatupang untuk menemui presiden dan wakil presiden terlebih dahulu. Awalnya Sudirman menolak, tapi pada akhirnya dia menerima rencana tersebut. Setibanya di Gedung Agung, Jenderal Sudirman hanya diam mematung, bahkan seperti tidak ingin masuk. Suasana tegang karena sang jenderal masih marah kepada presiden. Presiden Soekarno mengalah dan menghampiri Sudirman, sembari memeluk hangat sang jenderal. Keesokan harinya, Sudirman, Nasution, dan Soekarno bertemu di Istana Negara Yogyakarta. Sudirman menyatakan tidak sanggup mengikuti kebijakan politik pemerintah. Ia meminta dibebas tugaskan. Akan tetapi, Presiden Soekarno menanggapinya sebagai berikut. Bila pemimpin TNI mengundurkan diri, Soekarno-Hatta akan lebih dulu mengundurkan diri. Pertemuan tersebut diakhiri dengan tidak adanya keputusan. Ketika sore hari, Jenderal Sudirman sempat berdialog dengan Aha Nasution terkait hal tersebut. Dalam percakapan tersebut, Aha Nasution mengatakan bahwa persatuan antara militer dan Soekarno-Hatta lebih penting untuk dilakukan saat ini dibanding mempersoalkan strategi. Jenderal Sudirman setuju dengan hal tersebut dan batal mengundurkan diri. 1 hari sebelum pindah ke Jakarta, Soekarno mengirim surat kepada Sudirman yang terbaring sakit di tempat tidur. Tertanggal 27 Desember 1949. Presiden pertama Indonesia itu berharap Sudirman tetap memberi bantuan dan pikiran demi meneruskan perjuangan. Soekarno juga minta maaf atas segala kesalahan dan berharap Sudirman lekas sembuh.
Jenderal Sudirman menderita tuberkulosis yang membuat paru-parunya hanya berfungsi sebelah. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkannya dalam menunjukkan perlawanan. Tepat pada bulan Desember 1948, pasukan Belanda kembali melakukan agresi militer yang lebih dikenal dengan sebutan agresi militer kedua Belanda. Jenderal Sudirman yang memiliki semangat patriotik yang tinggi tentunya tidak bisa menerima hal tersebut. Pada 17 Desember 1948, keajaiban datang. Sudirman tiba-tiba bisa bangkit dari tempat tidur, seolah perang memanggilnya. Jenderal Sudirman bersama pasukannya memutuskan untuk melakukan perlawanan secara gerilya. Dengan kondisi yang sedang sakit, Sudirman memimpin dengan ditandu. Jenderal Sudirman terus berjuang di atas tandu selama 7 bulan. Namun karena kondisi kesehatannya semakin parah, ia terpaksa meninggalkan medan pertempuran. Pada Senin 29 Januari 1950, Sudirman kembali dikelilingi istri dan anak-anaknya. Kondisi tubuhnya makin lemah. Berlinang air mata, Siti Alfiah meminta suaminya tegar. Sudirman menatap istrinya dan meminta perempuan yang dikasihinya menuntunnya membaca kalimat tauhid. Tepat setelah kalimat itu diucapkan, Sudirman tutup usia pada umur 34 tahun. Ia wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Begitulah kisah Jenderal Sudirman dan semangatnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga menjadi teladan dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih.